hatred. We're in the Great War now. Di antara riuhnya sejarah Islam di tanah air, terselip sebuah kisah sunyi yang jarang dibicarakan secara terbuka. Kisah tentang jejak Syiah di bumi Nusantara. Sebuah bab sejarah yang kerap tertutup kabut, namun sesekali menyembul lewat nisan-nisan tua, manuskrip kuno, dan tradisi masyarakat yang secara samar menyimpan kecintaan mendalam terhadap Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Pertanyaan yang terus menggema dari masa ke masa. Benarkah Syiah telah lebih dahulu masuk ke Nusantara sebelum pengaruh Sunni mengakar kuat? Bukan sebuah klaim tanpa dasar, karena sejak abad-abad awal kedatangan Islam, pelaut dan pedagang dari Persia serta wilayah Timur Tengah bagian selatan telah menjelajahi samudra dan menapakkan kaki di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Aceh, Pasai, hingga Malaka. Mereka bukan hanya membawa rempah dan kain sutra, tetapi juga membawa keyakinan, pemikiran, dan identitas mazhab mereka, termasuk ajaran cinta kepada keluarga Nabi. Di sisi lain, jejak Syiah tak hanya hadir secara teologis, tetapi juga membekas dalam bentuk budaya. Dalam ritual tahlilan, pembacaan kisah-kisah para syuhada Karbala, hingga bentuk kesenian dan sastra lokal, ada unsur-unsur yang mengindikasikan pengaruh dari mazhab Syiah. Bahkan, beberapa catatan kuno menyebut nama tokoh-tokoh yang dikenal sebagai simpatisan Ahlul Bait di antara ulama lokal. Namun, keberadaan jejak ini tidak selalu terang benderang. Ia seringkali dibungkam oleh arus dominasi kekuasaan politik dan mazhab mayoritas yang berkembang kemudian. Ketika mazhab Sunni menguat dan menjadi institusi formal yang diadopsi oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Demak, Mataram, atau Aceh, maka narasi-narasi yang tidak sejalan pun perlahan tersisih ke pinggiran. Meskipun demikian, bukan berarti pengaruh Syiah benar-benar hilang. Ia tetap hidup, diam-diam, dalam lisan para tetua, dalam arsitektur makam-makam kuno, dalam pola pikir keagamaan yang menghargai spiritualitas dan keadilan, serta dalam kecintaan yang mendalam kepada para keturunan Nabi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah Syiah pernah menjadi bagian penting dari awal Islamisasi Nusantara? Apakah cinta kepada Ahlul Bait hanya bagian dari budaya? Ataukah ia berasal dari jaringan dakwah Syiah global? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri jejak-jejak yang berserakan. Dari prasasti di Sumatera, manuskrip tua di pesisir Jawa, hingga catatan para penjelajah Muslim dari dunia Islam klasik. Jejak itu mungkin telah dikubur oleh waktu, tetapi tidak pernah sepenuhnya lenyap. Sejarah, sebagaimana kebenaran, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Jika kita mau mendengarkan bisikan sunyinya, cinta kepada Ahlul Bait sebagai benih awal yang menyebar lewat jalur dagang dan spiritualitas. Di antara percikan awal Islam yang menyentuh bumi Nusantara, terselip satu benih yang tumbuh pelan namun dalam. Kecintaan kepada Ahlul Bait, keluarga suci Rasulullah. Benih ini tidak datang lewat pedang atau penaklukan, melainkan melalui pelaut, pedagang, sufi, dan para ulama yang menjelajahi lautan dari Persia, Gujarat, Yaman, dan wilayah Hijaz. Mereka membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka membawa nilai-nilai spiritual, ajaran tasawuf, dan kisah-kisah mulia tentang pengorbanan keluarga Nabi yang agung. Cinta kepada Ahlul Bait menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal yang masih kental dengan budaya penghormatan terhadap garis keturunan. Nama-nama seperti Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah menjadi populer dalam tradisi lisan, penamaan anak, hingga syair-syair keagamaan yang dilantunkan dalam bentuk puji-pujian dan ratapan. Melalui jalur perdagangan yang membentang dari Gujarat hingga ke Barus, dari Hadramaut hingga ke Gresik, ajaran tentang kemuliaan Ahlul Bait menyebar seiring aroma rempah dan sutra. Para saudagar Muslim yang datang bukan hanya ahli niaga, tetapi juga pembawa misi dakwah.
Sebagian dari mereka adalah keturunan atau pengikut mazhab yang menjunjung tinggi Ahlul Bait, baik dari kalangan Syiah Zaidiyah, Itsna Asyariyah, maupun para sufi yang menjadikan kecintaan kepada keluarga Nabi sebagai inti dari perjalanan spiritual. Cinta ini menyatu dengan jiwa masyarakat Nusantara, tidak dalam bentuk perdebatan teologis yang kaku, melainkan dalam ekspresi budaya dan spiritualitas yang hangat. Ia hidup dalam tahlilan, haul, pembacaan kisah Karbala, serta dalam penghormatan tinggi terhadap para habib dan syarif, keturunan Nabi yang tersebar di berbagai wilayah, dari Aceh hingga Madura, dari Minangkabau hingga Sulawesi. Dengan cara yang lembut namun mendalam, kecintaan kepada Ahlul Bait menjadi jembatan antara ajaran Islam yang datang dari jauh dengan hati masyarakat lokal yang masih mencari arah. Inilah awal dari jejak yang akan kita telusuri lebih dalam. Bagaimana cinta kepada keluarga Nabi menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Islam di Nusantara, bahkan hingga hari ini, melalui para pedagang dan ulama dari Persia, Irak, dan Yaman. Jejak awal penyebaran ajaran cinta Ahlul Bait di Nusantara. Jalur masuknya benih-benih Islam ke Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peran penting para pedagang dan ulama yang datang dari wilayah-wilayah pusat peradaban Islam seperti Persia, Irak, dan Yaman. Mereka bukan hanya penyambung ekonomi antar benua, tetapi juga duta-duta spiritual yang membawa ajaran Islam ke tanah-tanah jauh, termasuk kepulauan yang kini disebut Indonesia. Dari Persia, datang para ulama dan sufi yang membawa corak spiritualitas Islam yang kental dengan nuansa kecintaan terhadap Ahlul Bait. Kota-kota seperti Qom dan Nishapur telah lama menjadi pusat intelektual dan spiritual yang melahirkan banyak tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga Nabi. Beberapa di antara mereka kemudian melakukan perjalanan panjang, mengikuti jalur sutra dan laut, hingga akhirnya bersandar di pelabuhan-pelabuhan Nusantara seperti Barus, Pasai, dan Gresik. Dari Irak, tanah tempat berdirinya Kufah, Najaf, dan Karbala, para peziarah dan ulama membawa kisah-kisah pengorbanan Imam Husain, hikmah dari Sayyidina Ali, dan kebijaksanaan dari keturunan Rasulullah. Nilai-nilai ini dihidupkan kembali melalui majelis taklim, syair, dan tarekat yang secara halus membentuk akhlak dan pemikiran masyarakat lokal. Sementara dari Yaman, terutama dari Hadramaut, datang para habib dan ulama sayyid yang menyebarkan Islam dengan pendekatan tasawuf dan akhlak mulia. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membaur dengan budaya setempat, dan menyebarkan cinta kepada Rasulullah dan keluarganya dengan pendekatan yang penuh kelembutan. Dalam diri mereka, masyarakat melihat wajah Islam yang ramah, tidak mengancam, dan penuh kasih. Melalui jaringan dagang dan hubungan spiritual inilah, ajaran Islam bercorak cinta Ahlul Bait mulai mengambil tempat di hati masyarakat Nusantara. Mereka tidak hanya membawa buku dan barang dagangan, tetapi juga membawa warisan ruhani yang membentuk wajah Islam lokal. Islam yang mencintai, menghormati, dan memuliakan keturunan Nabi sebagai lentera kehidupan umat. Dalam perjalanan sejarah Islam di Nusantara, satu nama besar yang senantiasa disebut dengan penuh hormat adalah para sayyid, yakni mereka yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali bin Abi Thalib. Para sayyid tidak hanya membawa nama besar, tetapi juga warisan ruhani dan karisma yang luar biasa, yang menjadikan mereka figur sentral dalam proses Islamisasi wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Mereka datang dari berbagai negeri Islam, mulai dari Hadramaut, Yaman, Persia, hingga Irak, membawa ajaran Islam yang kental dengan nuansa kecintaan kepada Ahlul Bait. Meski tidak secara eksplisit menyebarkan mazhab Syiah sebagai doktrin, namun pendekatan mereka syarat dengan nilai-nilai Syiah. Penghormatan mendalam kepada keluarga Nabi, kisah-kisah perjuangan para imam, dan semangat spiritual yang menekankan keadilan, keberpihakan pada kaum tertindas, serta kesucian niat dalam beragama. Para sayyid dikenal bukan hanya karena keilmuan mereka, tetapi karena akhlaknya yang mulia, karisma batinnya yang memikat, serta kemampuan mereka membaca situasi sosial budaya lokal. Mereka berdakwah bukan dengan pedang, melainkan dengan kelembutan, cinta, dan keteladanan. Lewat perkawinan dengan penduduk lokal,
Mereka membaur dan menjadi bagian dari masyarakat setempat, bahkan membentuk dinasti-dinasti kecil yang menjadi pusat Islamisasi, seperti di Aceh, Pasai, Ternate, dan Gresik. Di beberapa wilayah, pengaruh mereka membawa corak Syiah yang samar namun terasa kuat dalam ekspresi keagamaan masyarakat. Tradisi-tradisi seperti peringatan Asyura, ziarah kubur para wali, pengkultusan keturunan Nabi, hingga doa-doa yang berasal dari warisan Ahlul Bait menjadi bagian dari budaya Islam lokal yang diwariskan turun-temurun. Bahkan dalam karya sastra dan syair-syair keagamaan Melayu dan Jawa klasik, banyak ditemukan pujian terhadap Ali bin Abi Thalib dan Hasan Hussein sebagai simbol kesucian dan keberanian. Tidak sedikit pula dari para sayyid ini yang menjadi tokoh pendiri tarekat-tarekat besar di Nusantara, yang dalam praktiknya menggabungkan unsur tasawuf Sunni dan spiritualitas Syiah. Nama-nama seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, hingga Syaikh Yusuf Al-Makassari disebut-sebut memiliki keterkaitan spiritual dengan silsilah Ahlul Bait, baik secara nasab maupun sanad keilmuan. Dengan demikian, jejak para sayyid bukan hanya menanamkan Islam, tetapi juga menyisipkan lapisan-lapisan spiritualitas Syiah yang halus, tersembunyi, namun tetap hidup dan berdenyut hingga kini dalam tradisi Islam Nusantara. Jejak awal Syiah di Nusantara tak bisa dilepaskan dari denyut nadi perdagangan maritim yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama dunia Islam pada abad pertengahan. Jalur maritim yang membentang dari Teluk Persia, pesisir India, hingga ke Kepulauan Asia Tenggara menjadi jembatan penting bagi perpindahan manusia, gagasan, dan keyakinan. Beberapa kota pelabuhan seperti Gujarat di India Barat, Hormuz di Persia Selatan, dan Hadramaut di Yaman menjadi titik simpul pertemuan budaya, agama, dan perdagangan. Ketiganya bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga pusat spiritual, di mana para ulama, sufi, dan pedagang berdiskusi dan berdakwah. Dari Gujarat yang pernah berada di bawah pengaruh dinasti Syiah seperti Bahmani dan Deccan, banyak kapal dagang berlayar menuju pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Para pedagang dari sini sering membawa serta ulama dan juru dakwah yang mewarisi tradisi Syiah maupun Sunni bercorak tasawuf. Hormuz sendiri, sebagai pelabuhan utama Persia, merupakan wilayah penting yang lama dikuasai oleh kekuatan Syiah dan menjadi pintu keluar masuk para saudagar dan pengembara ke timur jauh. Sementara itu, Hadramaut, tanah asal banyak sayyid dan ulama besar, menjadi kawah candra di muka bagi dakwah Islam yang membawa pesan cinta kepada Ahlul Bait. Dari sanalah para habaib bermigrasi ke Nusantara, membawa semangat sufistik dan penghormatan tinggi kepada keturunan Nabi, yang seringkali mengandung unsur ajaran Syiah, meski dalam bentuk kultural yang tak ekstrim. Jalur laut ini bukan hanya mengangkut rempah-rempah dan barang dagangan, tetapi juga mengalirkan nilai-nilai, tradisi, dan madhab keislaman, termasuk jejak-jejak Syiah dalam bentuk yang lembut dan kultural. Maka tak mengherankan bila di banyak daerah pesisir, seperti Aceh, Pahang, Malaka, Gresik, hingga Ternate dan Tidore, kita menemukan jejak-jejak spiritual yang berakar pada penghormatan mendalam terhadap keluarga Nabi, yang merupakan karakteristik khas paham Syiah. Di antara warisan budaya yang menyimpan jejak Syiah secara kultural di Nusantara, perayaan Tabuik di Pariaman, Tabot di Bengkulu, dan peringatan Asyura di Sumatera Barat merupakan contoh paling mencolok yang terus hidup hingga kini. Tradisi-tradisi ini bukan sekadar pertunjukan budaya tahunan, tetapi mengandung dimensi historis dan spiritual yang berakar pada kecintaan mendalam terhadap Ahlul Bait, khususnya mengenang tragedi Karbala yang memilukan. Tabuik dan Tabot, meski berkembang dalam konteks budaya Minangkabau dan Bengkulu, berasal dari istilah Arab tabut, yang berarti peti atau keranda. Tradisi ini diyakini dibawa oleh para keturunan Sayyid dari wilayah India Selatan, terutama keturunan Syiah Tamil, Keling, yang dahulu menjadi bagian dari pasukan atau pekerja VOC dan Inggris. Mereka memperingati kesyahidan Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, yang gugur secara tragis dalam pertempuran di Padang Karbala pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Peringatan Asyura dalam bentuk kesenian rakyat, musik duka, narasi perjuangan Imam Hussein, hingga prosesi mengarak replika keranda Tabuik ke laut, semuanya mencerminkan kesedihan mendalam atas tragedi Karbala, sebuah narasi sentral dalam teologi dan emosi Syiah. Dalam masyarakat Minang yang mayoritas Sunni,
Keberadaan tradisi ini menjadi bukti bagaimana unsur Syiah berasimilasi ke dalam bentuk-bentuk budaya lokal, bukan dalam bentuk ajaran formal keagamaan, melainkan ekspresi spiritual dan emosional. Meskipun kini sering dianggap sebagai festival budaya semata, warisan Tabuik dan Tabot sesungguhnya menyimpan jejak sejarah pertemuan antara Syiah, Sufisme, dan tradisi lokal yang melahirkan bentuk ekspresi keislaman khas Nusantara, penuh nuansa, berlapis makna, dan syarat simbolisme. Manuskrip kuno and silsilah ulama. Jejak Ahlul Bait yang terpendam di bumi Nusantara. Di balik lembaran sejarah yang jarang dibuka, terdapat manuskrip-manuskrip kuno yang nyaris terlupakan, namun menyimpan rahasia besar. Jejak keturunan Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad, yang telah menapakkan kaki dan menyebarkan ajaran Islam di Nusantara sejak berabad-abad lalu. Naskah-naskah tua yang ditulis dengan tinta dan ketulusan itu tidak hanya berisi doa, ilmu tasawuf, atau syariat, tetapi juga nasab-nasab suci yang menjulur hingga ke Hasan dan Hussein, cucu kesayangan Rasulullah. Dalam beberapa silsilah, nama-nama ulama agung seperti Sayyid Abdurrahman bin Ahmad Basyaiban, Habib Hussein bin Abu Bakar Alaidrus, luar Batang, atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Hussein Assegaf, disebut dengan penuh penghormatan sebagai keturunan Nabi yang membawa cahaya Islam dari barat ke timur, dari Hijaz hingga Tanah Jawa. Manuskrip seperti silsilah Wali Songo, Babat Tanah Jawi, serta berbagai kitab dari pesantren tua di Sumatera Barat, Aceh, Jawa Tengah, hingga Makassar, menyimpan jejak keilmuan dan spiritualitas Syiah dalam bentuk pujian terhadap Ahlul Bait, kisah Karbala yang menyayat hati, hingga penekanan pada nilai keadilan dan cinta kasih dalam dakwah Islam. Meski tidak secara eksplisit menggunakan istilah Syiah, semangat penghormatan terhadap keluarga Nabi begitu kuat mewarnai ajaran-ajaran mereka. Tak hanya teks, tetapi juga lisan dan tradisi menjaga jejak ini. Para ulama yang dikenal sebagai Habib, Sayyid, atau Syarif, bukan sekadar tokoh agama, tapi juga simbol karismatik yang membawa warisan langsung dari Rasulullah. Mereka dianggap sebagai sosok penuh berkah, barakah, dan dipercaya sebagai pemimpin rohani yang menghubungkan bumi dengan langit, melanjutkan dakwah Nabi dengan kelembutan, ilmu, dan keteladanan. Lebih dari sekadar silsilah, ini adalah narasi yang membentuk identitas spiritual umat Islam di Nusantara. Ia menjadi benang merah antara masa lalu dan masa kini, antara dunia Arab dan Kepulauan Melayu, antara sejarah resmi dan warisan tersembunyi. Dan hari ini, di tengah tantangan zaman, semakin banyak orang mulai menelusuri ulang lembaran-lembaran lama itu, bertanya dalam hati, apakah jejak Ahlul Bait benar-benar telah lama hidup di tanah ini, namun lama disamarkan? Dalam lembaran sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, terdapat satu benang merah yang menghubungkan antara kekuasaan dunia dan cahaya spiritual langit. Penghormatan luar biasa terhadap para Habib dan Sayyid, keturunan langsung dari Rasulullah. Mereka tidak hanya dihormati karena garis nasabnya, tetapi juga karena peran sentral mereka dalam menyebarkan Islam, mengajarkan ilmu, serta menjadi penyejuk di tengah dinamika politik lokal. Kesultanan-kesultanan seperti Aceh Darussalam, Banten, Ternate, Demak, dan Palembang Darussalam memiliki struktur kekuasaan yang seringkali menyisipkan posisi khusus bagi para sayyid atau keturunan Ahlul Bait. Dalam banyak kasus, mereka diberi jabatan seperti penasehat ruhani, mufti agung, atau penghulu kerajaan, bahkan kadang menjadi menantu atau bagian dari keluarga istana demi menjaga kemuliaan darah Nabi dalam poros kekuasaan. Di Kerajaan Demak, misalnya, keberadaan Sunan Ampel dan Sunan Bonang yang diyakini memiliki darah Ahlul Bait menjadi fondasi spiritual yang kuat bagi kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Begitu pula di Aceh, terdapat catatan bahwa para sayyid diberi hak istimewa dalam urusan keagamaan, bahkan beberapa di antaranya diangkat sebagai Qadhi Malikul Adil, hakim tertinggi dalam urusan syariah. Tak jarang pula para Habib dijadikan sebagai perantara diplomatik antara kerajaan lokal dan dunia Islam internasional, terutama dengan Hadramaut, Mekah, atau Persia. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan Rasulullah bukan hanya dihormati secara spiritual, tapi juga dilibatkan dalam aspek kenegaraan dan diplomasi lintas dunia Islam. Penghormatan itu tidak sebatas simbolik,
Dalam tradisi masyarakat pesisir dan kerajaan, para habib sering mendapatkan tempat khusus dalam permukiman, diberikan gelar kehormatan, dan dilibatkan dalam prosesi kenegaraan seperti penobatan sultan, perayaan Maulid Nabi, dan peringatan hari-hari besar Islam. Struktur semacam ini menggambarkan bahwa Syiah kultural, yakni penghormatan tinggi terhadap keluarga Nabi, sudah lama mengakar dalam tradisi masyarakat Muslim di Nusantara, bahkan ketika doktrin dan mazhab resmi negara adalah Sunni Syafi'i. Nilai-nilai seperti mahabbah, cinta, adab, dan kehormatan terhadap zuriyah Nabi menjadi perekat antara rakyat, ulama, dan penguasa. Hingga hari ini, jejak penghormatan itu masih hidup. Di berbagai kota dan desa, para habib tetap menjadi panutan, dimuliakan dalam majelis-majelis ilmu dan zikir, dan dijadikan rujukan moral saat umat mencari arah di tengah zaman yang penuh kegelisahan. Di ujung barat Nusantara, berdiri sebuah kekuatan Islam yang gemilang, megah, dan disegani dunia, Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan ini bukan hanya pusat kekuasaan, tapi juga menjadi mercusuar ilmu, dakwah, dan peradaban Islam sejak abad ke-16. Di tengah era emas itu, muncul seorang tokoh besar yang mengukir namanya dengan tinta sejarah dan kejayaan, Sultan Iskandar Muda, 1607-1636 m. Di bawah kepemimpinannya, Aceh tidak hanya berkembang sebagai kerajaan maritim yang tangguh dan pusat perdagangan strategis di Selat Malaka, tetapi juga sebagai kiblat ilmu keislaman dan benteng pertahanan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun demikian, pengaruh kecintaan kepada Ahlul Bait dan nuansa Syiah kultural tetap hidup dan mewarnai tradisi rakyat Aceh. Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai raja yang religius dan adil. Ia menjalin hubungan erat dengan para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, termasuk ulama Persia dan Yaman, yang membawa serta tradisi spiritual yang kental dengan cinta kepada keluarga Nabi. Ia mendirikan Baitur Rahman sebagai pusat peribadatan yang tidak hanya megah secara arsitektur, tetapi juga sebagai pusat penyebaran ilmu tasawuf, tafsir, dan fiqih, menjadikan Aceh sebagai magnet ulama dari Timur Tengah, India, dan Afrika. Pada masa pemerintahannya, majelis-majelis ilmu dan halaqah zikir tumbuh subur. Karya-karya ulama besar seperti Syamsuddin As-Sumatrani dan Nuruddin Ar-Raniri menjadi saksi betapa kuatnya pengaruh keilmuan Islam di Aceh. Beberapa dari mereka mengajarkan tasawuf yang mengandung elemen penghormatan tinggi terhadap Ahlul Bait, meskipun tetap berada dalam bingkai Sunni. Iskandar Muda juga dikenal dengan sistem hukumnya yang tegas, adil, dan mengakar pada nilai-nilai Islam. Ia menghormati para sayyid dan habib yang datang dari luar negeri, memberikan mereka tempat dalam struktur keagamaan dan sosial masyarakat Aceh. Dalam berbagai upacara kenegaraan, nama keluarga Nabi selalu dimuliakan dan ditempatkan pada posisi terhormat, mencerminkan nilai-nilai spiritual yang tinggi dalam pemerintahan. Lebih dari itu, di tengah semangat jihad melawan penjajah Portugis, Sultan Iskandar Muda mengangkat Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai identitas kebangsaan dan ruh kekuatan rakyat Aceh. Spirit cinta kepada Rasulullah dan keluarganya menjadi sumber semangat perjuangan melawan kekuatan asing yang ingin menjajah bumi Rencong. Hingga kini, warisan Sultan Iskandar Muda tetap hidup dalam denyut nadi masyarakat Aceh. Kecintaan mereka kepada ilmu, keberanian mereka dalam mempertahankan akidah, serta penghormatan mereka kepada zuriyah Nabi adalah jejak nyata dari sebuah era keemasan yang dibangun di atas fondasi iman, ilmu, dan keadilan. Di kawasan timur Nusantara yang eksotis dan kaya rempah-rempah, berdiri dua kerajaan Islam yang berpengaruh besar dalam sejarah penyebaran Islam, Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Kedua kerajaan ini bukan hanya dikenal karena peran strategisnya dalam perdagangan internasional, tetapi juga karena koneksi spiritual dan intelektualnya dengan dunia Islam global, termasuk dengan dunia Islam Syiah. Hubungan antara Ternate Tidore dan dunia Islam Syiah bukanlah sebuah rekayasa sejarah, melainkan bagian dari dinamika nyata perjalanan dakwah dan hubungan internasional di abad pertengahan. Sejak abad ke-15 dan 16 Masehi, para ulama, pedagang, dan pelaut dari Persia, Gujarat, Yaman, hingga Kesultanan Utsmaniyah menjalin relasi dagang dan keagamaan dengan wilayah Maluku ini.
Di antara mereka terdapat para sayyid dan zuriyah Rasulullah yang membawa serta ajaran cinta kepada Ahlul Bait dan spiritualitas Islam yang mendalam. Bukti hubungan erat ini terekam dalam berbagai manuskrip lokal, tradisi kerajaan, dan penghormatan terhadap keturunan Nabi. Dalam struktur Kesultanan Tidore misalnya, dikenal posisi kehormatan untuk para sayyid yang ditunjuk sebagai penasehat spiritual dan keagamaan. Beberapa catatan Portugis bahkan mengisahkan bahwa Raja-Raja Maluku memperlihatkan loyalitas dan rasa hormat yang luar biasa kepada ulama keturunan Arab, khususnya yang membawa sanad keilmuan dari kawasan Syam dan Persia. Tidak hanya itu, ritus-ritus keagamaan tertentu yang berkembang di Ternate dan Tidore menunjukkan pengaruh kuat dari Islam yang bernuansa Syiah kultural. Misalnya, penghormatan tinggi terhadap keluarga Nabi dalam khotbah, pengajian, dan bentuk-bentuk peringatan hari besar Islam seperti Asyura, yang tetap hidup dalam bentuk lokal dan penuh makna spiritual. Lebih jauh lagi, diplomasi antar kerajaan Islam pun menunjukkan hubungan yang erat. Sultan Tidore tercatat pernah mengirimkan utusan ke Kesultanan Safawi di Persia, yang pada masa itu merupakan pusat kekuasaan Syiah terbesar. Walaupun hubungan tersebut tidak selalu berlangsung secara resmi dan terbuka, namun jejak diplomasi spiritual dan kebudayaan itu tetap membekas dalam warisan sejarah dan tradisi keagamaan masyarakat Maluku hingga kini. Pada akhirnya, kisah Ternate dan Tidore membuktikan bahwa Islam di Nusantara tidak pernah tunggal dalam wajahnya. Ia kaya, beragam, dan menyerap banyak corak, termasuk dari mazhab Syiah, yang hadir bukan untuk memecah belah, tapi memperkaya khazanah Islam lokal dengan nuansa cinta, penghormatan, dan keagungan terhadap Ahlul Bait Rasulullah. Di antara peradaban yang turut memberi warna dalam pembentukan budaya Islam di Nusantara, Persia atau Iran modern memiliki pengaruh yang sangat mendalam. Sejak abad pertengahan, perdagangan dan hubungan diplomatik antara Persia dan wilayah-wilayah pesisir Nusantara membawa serta jejak budaya, seni, dan sistem sosial yang memperkaya kehidupan masyarakat Muslim lokal. Pengaruh Persia ini tak hanya terbatas pada ranah spiritual, tetapi juga menyentuh aspek budaya, arsitektur, bahkan sistem pemerintahan kerajaan. Pengaruh dalam budaya dan sastra. Sebagai salah satu pusat peradaban Islam terbesar, Persia membawa warisan keilmuan, sastra, dan seni yang sangat dihargai di Nusantara. Puisi Persia, terutama karya-karya dari penyair besar seperti Hafez, Sa'adi, dan Rumi, mendapatkan tempat khusus dalam sastra Melayu dan Jawa. Bahkan beberapa karya terkenal, seperti Syahnameh atau Divan Hafez, diterjemahkan dan diadaptasi ke dalam bahasa lokal. Budaya Persia, dengan bahasa Persia sebagai lingua franca dunia Muslim, membawa serta konsep-konsep filsafat, etika, dan spiritualitas yang mendalam, yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Sufisme dan tradisi Syiah. Sastra sufistik Persia sangat berpengaruh dalam pembentukan gaya dan pola pikir keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Islam Nusantara, terutama dalam kalangan Sufi yang menyebarkan ajaran tasawuf. Arsitektur, jejak Persia dalam masjid dan istana. Tidak hanya dalam bidang sastra, Persia juga meninggalkan jejak arsitektur yang luar biasa di Nusantara. Desain masjid-masjid besar dan istana-istana kerajaan seringkali dipengaruhi oleh gaya arsitektur Persia, yang terlihat dalam penggunaan elemen-elemen seperti lengkungan megah, kubah, dan ornamen kaligrafi yang rumit. Masjid Baitur Rahman di Aceh misalnya memiliki pengaruh arsitektur Persia, dengan elemen-elemen khas yang terinspirasi dari masjid-masjid besar di Iran dan India. Gaya arsitektur Persianate ini, dengan ciri khasnya yang elegan dan terperinci, tersebar di wilayah-wilayah kerajaan di Sumatera dan Jawa, yang menunjukkan hubungan erat dengan pusat-pusat peradaban Persia, baik dalam aspek keagamaan maupun budaya. Selain itu, istana-istana kerajaan seperti Istana Mataram dan Kesultanan Aceh menunjukkan jejak arsitektur Persia dalam bentuk gerbang-gerbang megah, ukiran-ukiran halus, serta penggunaan taman-taman yang menjadi simbol kemegahan dan keharmonisan. Bahkan konsep taman-taman berbentuk Paradise Garden yang muncul dalam arsitektur Persia turut diterapkan dalam desain istana dan masjid Nusantara. Gelar-gelar bangsawan, warisan Persia dalam struktur sosial.
Tidak hanya dalam seni dan arsitektur, Persia juga mempengaruhi struktur sosial dan gelar-gelar bangsawan di Nusantara. Para Sayyid, Habib, atau Syarif yang merupakan keturunan langsung dari Rasulullah seringkali diberikan gelar-gelar kehormatan yang bersifat Persianate. Gelar-gelar seperti Al-Mu'azzam, Al-Mulk, dan Al-Mahdi banyak ditemukan dalam silsilah keluarga bangsawan Nusantara yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Nabi. Sultan atau raja dari berbagai kerajaan di Nusantara seringkali menggunakan gelar-gelar yang mengadopsi tradisi Persia, seperti Shah atau Padishah, yang menunjukkan pengaruh besar dari sistem monarki Persia dalam struktur pemerintahan. Gelar-gelar ini mengindikasikan hubungan erat antara kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara dengan pusat-pusat kekuasaan Islam di Persia, terutama pada masa dinasti Safawi yang berkuasa di Iran. Jejak dalam tradisi keagamaan. Selain itu, tradisi keagamaan seperti peringatan Asyura dan ziarah ke makam-makam suci yang dikenal dalam ajaran Syiah juga menunjukkan pengaruh Persia yang kuat di Nusantara. Di banyak wilayah, terutama di Aceh dan Sumatera, tradisi ini tetap hidup sebagai bagian dari penghormatan kepada Ahlul Bait yang berkaitan erat dengan ajaran Syiah. Dengan pengaruh budaya, arsitektur, dan gelar-gelar bangsawan ini, Persia memberikan warna yang sangat dalam pada perkembangan Islam di Nusantara. Jejak-jejak yang ditinggalkannya bukan hanya dalam bentuk fisik seperti bangunan megah dan masjid, tetapi juga dalam struktur sosial dan budaya yang mengakar kuat di masyarakat lokal. Dunia Islam di Nusantara tak hanya terbentuk dari pengaruh Arab dan India, tetapi juga dari kearifan dan kebijaksanaan yang dibawa oleh Persia ke dalam wilayah ini, memperkaya tradisi dan khazanah Islam yang beragam di Nusantara. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tarekat-tarekat sufi memainkan peran yang sangat besar. Bukan hanya sebagai jalan dakwah, tetapi juga sebagai pintu spiritualitas yang membentuk jiwa, akhlak, dan budaya masyarakat. Tarekat-tarekat seperti Qadiriyah, Rifaiyah, dan berbagai cabangnya bukan sekadar aliran sufi, melainkan saluran penting yang menghubungkan umat Islam Nusantara dengan nilai-nilai luhur Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad yang suci. Tarekat tidak hanya mengajarkan zikir dan wirid, tetapi juga membentuk karakter dan jiwa. Dalam praktiknya, tarekat menekankan pembersihan hati, tazkiyatun nafs, penguatan akhlak, serta pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah melalui cinta dan adab. Dan dalam lintasan sanad spiritualnya, banyak tarekat yang bermuara pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupu Nabi, yang merupakan pintu ilmu dan simbol keutamaan Ahlul Bait. Tarekat Qadiriyah, yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah salah satu contoh paling mencolok. Beliau dikenal sebagai wali agung, alim besar, sekaligus keturunan Rasulullah dari jalur Imam Hasan. Melalui jalur India, Hadramaut, dan Persia, tarekat ini menyebar luas hingga ke Asia Tenggara, membawa serta ajaran tasawuf yang syarat dengan mahabbah kepada Nabi dan keluarganya. Demikian pula dengan tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Ar-Rifai, sufi besar dari Irak yang dikenal dengan kezuhudan dan kekaribannya dengan Ahlul Bait. Zikir-zikir dan syair-syair dalam tarekat ini kerap kali menyebut dan memuliakan nama-nama suci, Ali, Fatimah, Hasan, Husain, sebagai bagian dari spiritualitas yang hidup. Kecintaan kepada Ahlul Bait menjadi denyut nadi dari banyak tarekat sufi. Dalam zikir, manaqib, dan bahkan ritual-ritual seperti haul, ratib, dan maulid, nama-nama keluarga Nabi selalu disebut penuh takzim. Mereka diyakini sebagai pewaris cahaya kenabian dan pembawa berkah. Cinta kepada mereka bukan hanya penghormatan, tetapi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Tradisi ini hidup dan tumbuh di berbagai wilayah Nusantara, dari Aceh, Sumatera Barat, Banten, Cirebon, Demak, hingga Sulawesi. Para ulama tarekat membawa manuskrip, wirid, dan sanad-sanad yang tak putus kepada Rasulullah. Banyak di antaranya melewati jalur Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Asy-Syadiq, dan keturunan beliau. Menariknya, tarekat menjadi jembatan harmoni antara Sunni dan Syiah. Meski secara fiqih para pengamal tarekat mayoritas bermazhab Syafi'i, namun dalam aspek spiritualitas dan penghormatan kepada Ahlul Bait, mereka sangat dekat dengan nilai-nilai Syiah. Bukan sebagai mazhab politik,
tetapi sebagai bentuk mahabbah yang tulus kepada keluarga Rasulullah. Tarekat-tarekat ini tidak mengajarkan fanatisme. Mereka menanamkan cinta, adab, akhlak, dan rasa hormat terhadap sesama umat Islam. Dan di atas segalanya, mereka menjadikan Ahlul Bait sebagai panutan dalam kesucian jiwa dan keteladanan hidup. Tasawuf di Nusantara bukan sekadar ilmu batin, tetapi juga warisan rohani yang membawa jejak cinta kepada Rasulullah dan keluarganya. Dari sanubari para sufi dan pengamal tarekat, nilai-nilai Ahlul Bait terus hidup, menghidupkan hati, memperhalus jiwa, dan mempererat persaudaraan dalam tubuh umat Islam. Dalam tradisi Islam Nusantara, zikir dan wirid bukan sekadar lantunan lisan, melainkan napas spiritual yang menghidupkan jiwa. Melalui repetisi nama-nama Allah dan pujian terhadap Rasulullah, umat Muslim di berbagai penjuru kepulauan telah menjalin hubungan batin yang mendalam dengan langit. Namun, yang seringkali luput dari perhatian adalah bagaimana zikir dan wirid tersebut juga menyimpan pujian penuh cinta terhadap Imam Ali karamallahu wajhah dan keturunannya, Ahlul Bait Rasulullah. Banyak tarekat dan komunitas sufi di Nusantara menyelipkan pujian terhadap Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, serta Imam Hasan dan Imam Hussein dalam zikir mereka. Dalam berbagai ratib, hizib, manaqib, maupun syair-syair keagamaan, nama-nama mereka disebut penuh takzim. Hal ini mencerminkan penghormatan mendalam dan cinta yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ulama dan mursyid tarekat kepada para pecinta jalan Allah. Beberapa wirid menyebut Imam Ali sebagai bab al-ilm, pintu ilmu, sebagaimana sabda Nabi. Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Pujian ini bukanlah pengkultusan, melainkan pengakuan atas kedudukannya yang tinggi dalam keilmuan, keberanian, dan kedekatannya kepada Nabi. Di sisi lain, zikir yang memuliakan Ahlul Bait seperti Ya Fatimah Az-Zahra, Ya Ummal Aimmah, atau Ya Hasan, Ya Husain, Syuhada Karbala, sering terdengar dalam majelis-majelis maulid dan haul. Pujian-pujian tersebut menyatu dalam lirik-lirik penuh cinta, bahkan dalam bahasa lokal, seperti dalam tembang Jawa, syair Bugis, hingga nasyid Melayu. Bagi masyarakat awam, zikir ini adalah ungkapan cinta. Bagi para ahli tarekat, ia adalah tali penghubung ruhani antara murid dan warisan suci keluarga Nabi. Dalam konteks sejarah, kehadiran unsur ini menunjukkan bagaimana pengaruh Syiah dalam bentuk mahabbah kepada Ahlul Bait telah meresap ke dalam budaya spiritual Sunni di Nusantara, tanpa harus menyentuh sisi politis atau ideologis. Ini menjadi cermin harmoni Islam Nusantara, yang mampu menggabungkan unsur cinta kepada keluarga Rasulullah dengan praktik-praktik keagamaan yang moderat dan damai. Zikir dan wirid bukan hanya ibadah, melainkan juga refleksi cinta dan penghormatan. Dan ketika nama-nama suci dari Ahlul Bait bergema dalam lantunan tersebut, maka sesungguhnya itu adalah doa yang membawa berkah dan cahaya dari rumah kenabian yang agung. Awalnya, Islam di Nusantara datang dengan beragam warna, spiritualitas yang kental, pengaruh tasawuf yang dominan, dan penghormatan tinggi terhadap keturunan Nabi. Cinta kepada Ahlul Bait, ajaran tarekat, dan nilai-nilai sufistik mewarnai wajah awal Islam di tanah Melayu, Aceh, Minangkabau, hingga Kepulauan Maluku. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi gelombang baru dalam sejarah keislaman Nusantara. Kedatangan para ulama Sunni dari Timur Tengah, terutama dari Haramain, Mekkah, Madinah, Yaman, dan Mesir. Kedatangan mereka bukan tanpa pengaruh. Para ulama ini membawa sistem mazhab fikih yang lebih terstruktur dan kuat secara institusional, terutama mazhab Syafi'i, yang kemudian menjadi mazhab dominan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bersamaan dengan itu, mereka juga membawa tafsir, hadis, dan pendekatan fiqh yang lebih formal, menggantikan corak Islam lokal yang sebelumnya bercampur dengan tradisi tasawuf dan pengaruh Syiah kultural. Perubahan ini berlangsung perlahan namun signifikan. Banyak pesantren yang mulai mengadopsi kurikulum fikih Syafi'i dari kitab-kitab seperti Fath al-Qarib, Taqrib, hingga I'anat al-Thalibin. Tradisi intelektual mulai menggeser dominasi spiritualitas yang sebelumnya lebih longgar. Beberapa unsur ajaran dan amalan yang sebelumnya dianggap biasa,
seperti pujian eksplisit terhadap Imam Ali dan keluarga Nabi dalam zikir, mulai dikritisi dan bahkan dihapus dalam beberapa komunitas. Transformasi ini diperkuat oleh perjalanan haji dan studi para ulama Nusantara ke Mekah dan Madinah, yang pada abad ke-17 hingga 19 menjadi pusat rujukan keislaman. Sekembalinya mereka, ajaran Sunni yang ortodoks mulai diberlakukan secara lebih sistemik, lengkap dengan legalitas mazhab dan penekanan pada keabsahan sanad. Namun, perubahan ini bukan berarti menghapus jejak masa lalu. Banyak warisan dari periode awal Islam di Nusantara yang tetap bertahan secara kultural, meskipun kadang tidak lagi dikenali sebagai bagian dari warisan Syiah atau tasawuf. Tradisi seperti Tabot di Bengkulu, Asyura di Minangkabau, hingga pujian terhadap Ahlul Bait dalam Maulid dan Barzanji tetap hidup berdampingan dengan ajaran fikih Sunni. Transformasi mazhab ini menunjukkan dinamika luar biasa dalam sejarah Islam Nusantara. Dari spiritualitas Ahlul Bait yang lembut menuju sistem fikih Sunni yang tertib dan formal. Perpaduan dua dunia ini, antara cinta dan hukum, antara ruh dan akal, membentuk wajah Islam di Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Memasuki abad ke-19 dan 20, arus pemikiran keislaman di Nusantara mengalami gelombang baru yang sangat menentukan arah perkembangan selanjutnya. Setelah periode panjang pengaruh tasawuf dan penghormatan kepada Ahlul Bait mewarnai kehidupan umat Islam di berbagai daerah, datanglah satu aliran reformis yang membawa semangat pemurnian dan penolakan terhadap amalan-amalan yang dianggap bid'ah dan khurafat. Wahabisme. Aliran ini, yang tumbuh dari Jazirah Arab dan berakar pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, masuk ke Nusantara melalui dua jalur utama. Para jamaah haji yang kembali dari Mekkah setelah berinteraksi dengan ulama Wahabi di Hijaz, serta melalui jaringan percetakan dan literatur keislaman yang mulai menyebar ke wilayah-wilayah Muslim Asia Tenggara. Kedatangan pemikiran Wahabi membawa perubahan signifikan dalam cara pandang umat Islam terhadap unsur-unsur keislaman lokal yang sebelumnya diterima secara turun-temurun. Tradisi peringatan Asyura, penghormatan terhadap makam para wali, serta pujian kepada Ahlul Bait yang sering ditemukan dalam syair-syair Maulid, mulai dicurigai sebagai bentuk penyimpangan yang mendekati ajaran Syiah. Bahkan segalanya yang berbau Syiah, meski hanya dalam bentuk kultural dan historis, perlahan-lahan dikritik, dijauhi, dan bahkan difatwakan sesat. Dalam banyak kasus, semangat pemurnian ini tidak hanya menolak Syiah secara teologis, tetapi juga memicu pergeseran sosial dan politik di tengah masyarakat Muslim Nusantara. Ulama-ulama tradisional yang tetap mempertahankan pendekatan sufistik, tarekat, dan pujian terhadap keluarga Nabi mulai dicap sebagai kolot atau bahkan menyimpang. Tidak sedikit konflik intelektual, bahkan fisik muncul antara kaum pembaharu dengan para penjaga tradisi lama. Selain itu, masuknya pengaruh Wahabi juga bersamaan dengan kebangkitan cetakan-cetakan literatur anti-Syiah dari Timur Tengah, yang kemudian diterjemahkan dan disebarkan secara luas di kalangan pesantren dan ormas-ormas Islam. Akibatnya, narasi historis yang sebelumnya menghormati tokoh-tokoh Syiah atau keturunan Nabi, mulai digeser dengan wacana kritis atau bahkan delegitimasi total terhadap keberadaan dan kontribusi mereka. Namun, sebagaimana sejarah yang selalu bergerak dalam gelombang, pengaruh Wahabi bukan tanpa perlawanan. Di banyak tempat, pesantren-pesantren tradisional tetap mempertahankan warisan cinta kepada Ahlul Bait dan menjaga keseimbangan antara fikih dan tasawuf. Bahkan dalam budaya populer dan praktik keagamaan masyarakat, seperti dalam perayaan Maulid Nabi, zikir akbar, hingga haul para wali, penghormatan kepada keturunan Nabi tetap hidup dan dijunjung tinggi. Transformasi di abad ke-19 dan 20 ini mencerminkan pertarungan wacana yang tak pernah berhenti dalam tubuh umat Islam di Nusantara. Antara warisan lama yang lembut dan spiritual, dengan semangat baru yang keras dan tegas dalam membentengi kemurnian akidah. Dan di tengah arus besar ini, Syiah, baik sebagai mazhab teologis maupun sebagai warisan budaya, menjadi bagian yang tak terhindarkan dari dinamika sejarah tersebut. Menguatnya pelabelan sesat dan konflik sektarian di Nusantara. Memasuki abad ke-19 dan 20, masuknya pemikiran Wahabi dan arus reformisme dari Timur Tengah membawa perubahan besar dalam peta keislaman di Nusantara.
Tradisi-tradisi yang sebelumnya dianggap bagian dari kecintaan terhadap Ahlul Bait, seperti peringatan Asyura atau penghormatan kepada para sayyid, perlahan mulai dicurigai dan dilabeli sebagai sesat. Pengaruh dakwah-dakwah Puritan, penerbitan buku polemik, dan arus media konservatif memperkuat narasi ini. Syiah tidak lagi dipahami sebagai salah satu bagian dari keragaman mazhab Islam, melainkan dimonopoli sebagai kelompok yang menyimpang dan berbahaya. Stigmatisasi ini berdampak langsung pada kehidupan sosial keagamaan. Munculnya larangan, pembubaran majelis, bahkan tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dicurigai Syiah, menunjukkan pergeseran dari kerukunan ke arah konflik. Meski demikian, sejumlah kalangan, baik ulama, akademisi, maupun tokoh masyarakat, berusaha membangun kembali jembatan dialog dan toleransi, mengingatkan bahwa keragaman mazhab adalah bagian dari khazanah Islam, bukan ancaman. Di tengah mayoritas Sunni yang mendominasi, komunitas Syiah di beberapa wilayah Indonesia tetap bertahan dalam diam, menjaga keyakinan mereka meski tak jarang dibayang-bayangi stigma dan tekanan. Jakarta menjadi tempat relatif aman, dengan kegiatan keagamaan seperti majelis zikir, asyura, dan kajian Ahlul Bait yang dilakukan secara tertutup namun terorganisir. Di Bandung, komunitas Syiah tumbuh dengan pendekatan intelektual. Beberapa tokoh pendidikan dari mazhab Syiah muncul dari kota ini, menjadikan diskusi mazhab berlangsung lebih terbuka, meski tetap menghadapi penolakan. Bangil dikenal sebagai pusat komunitas Syiah di Jawa Timur, bahkan menjadi lokasi berdirinya pesantren Syiah. Namun, kota kecil ini juga menyimpan sejarah kelam berupa penindasan dan pengusiran terhadap kelompok Syiah. Sementara itu, Pekalongan menampakkan wajah toleransi dalam diam. Komunitas Syiah di sana hidup berdampingan, walau dengan langkah penuh kehati-hatian. Mereka tidak lantang, tidak beringas. Mereka memilih jalan sunyi, memperkuat ilmu, menebar damai, dan menjaga cinta pada Ahlul Bait di tengah arus yang sering kali tak ramah. Di tengah arus besar Islam arus utama, muncul sosok-sosok intelektual yang berani menapaki jalan berbeda, mengedepankan pemikiran, cinta kasih, dan kedalaman spiritualitas Ahlul Bait. Dua di antaranya adalah Dr. Jalaluddin Rahmat dan Dr. Haidar Bagir, dua nama besar yang telah memberi warna berbeda dalam khazanah pemikiran Islam di Indonesia. Jalaluddin Rahmat, atau akrab disapa Kang Jalal, adalah sosok akademisi yang dikenal tajam dalam pemikiran dan luas dalam wawasan. Melalui ceramah, buku, dan gerakan sosial, ia mengangkat ajaran Ahlul Bait dari kegelapan stigma menuju ruang publik yang lebih terbuka. Ia juga aktif membela hak-hak minoritas Syiah, sekaligus menjembatani dialog lintas mazhab dengan pendekatan yang lembut namun tegas. Sementara itu, Haidar Bagir hadir dengan wajah tasawuf dan cinta. Melalui penerbitan Islam populer seperti Mizan dan Yayasan Spiritual Tazkiyah Sejati, ia menyebarkan ajaran Islam yang mendalam dan humanis, berakar kuat pada tradisi Ahlul Bait, namun disampaikan dengan narasi cinta dan inklusivitas. Karyanya tentang filsafat Islam, hikmah, dan kedalaman batin menjadikan nama Haidar Bagir dihormati lintas kalangan, bahkan oleh mereka yang berbeda mazhab. Keduanya bukan sekadar tokoh Syiah. Mereka adalah jembatan pemikiran, lentera spiritualitas, dan penyejuk dalam konflik mazhab. Dalam dunia yang sering terjebak dalam perpecahan, mereka hadir sebagai pengingat bahwa cinta pada Ahlul Bait bisa tumbuh berdampingan dengan toleransi dan ilmu. Di tengah riuhnya ragam dakwah yang kerap didominasi oleh semangat doktrinal dan retorika emosional, dakwah Syiah di Indonesia hadir dengan corak yang berbeda, tenang, reflektif, dan penuh kedalaman. Ia tidak dibangun di atas semangat permusuhan, melainkan pada 3 pilar utama: logika yang tajam, cinta damai yang konsisten, dan kedalaman filsafat yang menyejukkan hati. Dakwah ini lebih menekankan rasionalitas dalam memahami agama. Pendekatannya mengajak umat untuk berpikir kritis terhadap teks, merenung terhadap sejarah, dan tidak menelan mentah-mentah narasi dominan. Karena itu, banyak kalangan intelektual dan mahasiswa merasa tertarik untuk menggali pemikiran Syiah yang menawarkan alternatif dari pola dakwah yang normatif. Tak hanya logika, pesan cinta dan kedamaian juga menjadi napas utama. Dakwah Syiah lebih banyak menghindari provokasi, memilih jalur pendidikan, dialog,
dan dakwah kultural, seperti pengajian berbasis sejarah Ahlul Bait, tasawuf, dan kebudayaan lokal. Yang tak kalah penting adalah aspek filsafat dan spiritualitas. Banyak pemikir Syiah memperkenalkan karya-karya klasik seperti Nahjul Balaghah, Hikmah Muta'aliyah, hingga pemikiran Mulla Sadra dan Allamah Tabatabai. Ini membuka ruang kontemplasi yang luas, mendalam, dan sangat relevan bagi mereka yang haus akan makna-makna batiniah dalam agama. Dengan pendekatan yang tidak menggurui, dakwah Syiah di Indonesia hadir bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tawaran pencerahan yang berakar pada akhlak Rasulullah dan keturunannya yang suci. Di tengah gelombang tudingan sesat dan distorsi sejarah yang kerap diarahkan kepada komunitas Syiah, sejumlah cendekiawan Muslim di Indonesia tampil sebagai penjernih arus. Mereka hadir bukan untuk membela sekte, tetapi untuk menjaga akal sehat umat dan nilai-nilai keadilan intelektual. Para akademisi seperti Profesor Azyumardi Azra, Haidar Bagir, Jalaluddin Rahmat, dan tokoh-tokoh lain berulang kali menekankan pentingnya melihat perbedaan mazhab sebagai warisan sejarah Islam, bukan sebagai alasan perpecahan. Melalui buku, diskusi, kuliah umum, hingga dialog antarumat, mereka mencoba memulihkan wajah Syiah di mata publik, yang selama ini terlanjur dibingkai dengan narasi sesat, berbahaya, bahkan musuh Islam. Mereka menunjukkan bahwa Syiah dalam berbagai variannya adalah bagian dari kekayaan tradisi Islam yang memiliki kontribusi besar dalam ilmu kalam, filsafat, tafsir, dan sejarah peradaban. Mereka juga mengingatkan bahwa dalam sejarah, para ulama Sunni klasik seperti Imam Nawawi dan Imam Suyuti pun tidak serta-merta mengkafirkan Syiah secara mutlak. Namun perjuangan ini tidak mudah. Di tengah derasnya arus informasi yang membingungkan, stigma Syiah masih kuat mencengkeram sebagian besar opini publik. Tapi para cendekiawan terus bergerak, bukan untuk memaksakan mazhab, tapi untuk membuka ruang dialog, membangun toleransi, dan menjaga warisan keilmuan Islam dari fanatisme sempit yang membutakan. Syiah bukanlah entitas asing atau baru dalam khazanah keislaman di Nusantara. Ia telah menjadi bagian dari mozaik sejarah Islam di kepulauan ini sejak awal penyebaran Islam, jauh sebelum lahirnya batas-batas mazhab yang kaku. Jejak-jejaknya terukir dalam tradisi, manuskrip, silsilah ulama, hingga budaya lokal yang syarat cinta kepada Ahlul Bait. Dari arus perdagangan Samudra Hindia hingga jaringan spiritual tarekat, nilai-nilai Syiah, terutama penghormatan terhadap keluarga Nabi, mewarnai Islam lokal yang lembut dan mistis. Cinta kepada Imam Ali, perayaan Asyura, serta penghormatan terhadap para sayyid adalah bentuk-bentuk warisan yang hidup di tengah masyarakat tanpa harus mengaku bermazhab. Maka, menyebut Syiah sebagai bagian dari sejarah Islam Nusantara bukan sekadar klaim, tetapi pengakuan terhadap kenyataan sejarah yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Upaya menghapusnya berarti mengingkari sebagian warisan Islam yang pernah tumbuh dan berkembang di bumi Melayu ini. Sejak masa awal Islam, perbedaan pandangan, mazhab, dan pemikiran bukanlah sesuatu yang asing. Para sahabat Nabi pun terkadang berbeda pendapat, namun tetap dalam bingkai persaudaraan dan adab yang tinggi. Dalam sejarah Islam Nusantara, ragam corak keberislaman, baik Sunni maupun Syiah, maupun jalur tarekat dan pemikiran filosofis, pernah hidup berdampingan dan saling menghormati. Namun seiring waktu, pandangan sempit dan sikap eksklusif mulai tumbuh, hingga perbedaan dianggap sebagai ancaman. Label sesat dan sikap menutup ruang dialog menjadi bumerang yang mengikis persatuan umat. Padahal, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, tapi peluang untuk saling belajar dan memperkaya khazanah Islam. Kita perlu kembali membangun budaya tasamuh, toleransi, tafahum, saling memahami, dan ta'awun, saling tolong-menolong. Dengan cara itu, perbedaan tidak menjadi bara konflik, melainkan taman bunga keberagaman yang menyegarkan kehidupan beragama di Nusantara. Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin hanya akan terwujud jika kita memelihara harmoni di tengah perbedaan yang ada. Di tengah beragam perbedaan mazhab, latar belakang budaya, dan pandangan keagamaan, kita diajak untuk merenungi kembali pesan agung Rasulullah. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. HR, Bukhari dan Muslim.
Persaudaraan dalam Islam bukan sekadar hubungan formal, tetapi ikatan ruhani yang dibangun atas dasar keimanan dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi berhasil menyatukan Aus dan Khazraj, kaum Muhajirin dan Ansyar, serta menjalin ukhuwah di tengah keberagaman suku dan kabilah. Maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya meneladani semangat tersebut, bukan dengan mencaci atau mengkafirkan, melainkan dengan merangkul, mendengarkan, dan menghormati satu sama lain. Kini saatnya kembali kepada ruh Islam yang rahmatan lil alamin, yang membangun umat di atas fondasi ilmu, kasih sayang, dan akhlak mulia. Perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi jalan menuju kematangan iman dan kebesaran jiwa. Mari kita rawat warisan kebinekaan dalam Islam Nusantara dengan cinta, bukan curiga, dengan dialog, bukan debat yang membakar, dan dengan ukhuwah, bukan kebencian. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Di balik setiap peristiwa sejarah, selalu ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Jika Anda merasa tergerak, jangan ragu untuk memberikan like, menuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda. Dengan begitu, Anda turut menjadi bagian dari perjalanan kami menelusuri jejak-jejak masa lalu yang terlupakan. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal ketika lembaran sejarah berikutnya kembali kami buka. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. Salam hormat dan sejahtera untuk Anda semua.